Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi para nabi itu kemarin kita bicara tentang pelantikan para nabi ya. Kalau nabi para pejabatnya pemerintah itu kan disumpah ya. Ketika misalnya kalau Injil pakai tangannya ditaruh di atasnya gini. Kalau Quran kan di atas kepala ya. Taruh di atas kepala itu. Sambil itu kan sumpah itu. Mengucapkan janji lah sumpah. Demi Allah kan gitu kalau apa? Orang Islam. Kalau yang non Muslim kan ya nggak tahu gimana. Gimana Pak En? Kalau pakai pernah lihat pelantikan pejabat ya? Nggak tahu Bunda Maria atau siapa, itu kan sumpah dia. Jadi ada semacam perjanjian, surat kontrak kerja, termasuk mau gubernur, presiden, siapa itu ada begitu. Ya. Nggak tahu kalau kepala desa itu. Mungkin. Sumpah juga ya? Oh, Pak Burhan pelajari kepala desa? Nah, ternyata para nabi, para rasul juga ada itu perjanjiannya sama Allah itu. Ada. Ada sumpahnya juga. Ini menunjukkan seperti yang saya kemarin sampaikan, ada pelantikannya. Cuma pelantikan para nabi rasul itu ya tidak diketahui manusia, tidak dilihat manusia, tidak ada yang tahu, tanda pangkatnya juga enggak kelihatan. Itulah kemudian iman menjadi instrumen paling berharga dan paling mahal untuk bisa percaya bahwa itu nabi, itu rasul, itu pernah dilantik. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, kemudian dalam keadaan kedinginan, menyatakan bahwa tadi ketemu Jibril, itu kan sedang bicara bahwa tadi saya dilantik jadi nabi. Sebuah terma yang sangat tidak umum di masa itu. Apa maksudnya kok jadi nabi? Apa maksudnya jadi rasul itu? Makanya dalam banyak ayat itu disampaikan kamu itu gendeng toh Muhammad, dikituin. Karena menyampaikan sesuatu yang ya bukan hanya tidak wajar, tapi apa? Tidak apa kamu itu? Nah ternyata di dalam ayat ini disampaikan wa'id dan ketika akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Nah ini saat ini sama dengan Allah menyatakan dan ketika kami lantik para nabi itu, kami ambil perjanjian dari mereka. Para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dari kalian berlima, siapa aja ini? Wa minka ini dari kamu siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa bin Maryam. Coba kalau kita lihat 5 ini benar. Ini 5 nama yang masuk dalam grup elit para nabi. Siapa mereka? Ulul Azmi. Nah, ini adik saya nomor 20, kita kasih nama Ulul Azmi. Ternyata kelompok Ulul Azmi itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 7 ini. Siapa mereka? Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh. Kalau urutan dari sisi periode waktu berarti Nabi Nuh dulu kan? Nabi Nuh sama ini persis. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, lalu Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diminta, diambil perjanjian, diambil sumpahnya. Jadi ternyata pejabat itu enggak hanya sampean tok, wahai kades, wahai bupati, wahai gubernur, presiden. Ternyata sebelum kalian jadi itu sudah ada model-model apa? Pelantikan. Cuma pelantikan para nabi rasul ini jauh lebih agung, ya kan? Kira-kira di mana pelantikannya Nabi Musa sekarang? Di mana? Kalau Nabi Musa jelas di Gunung Tursina.
Kan itu pada saat ini startuka dan aku memilihmu wahai Musa untuk menjadi apa? Nabi. Itu kalimat pelantikannya begitu. Nah, ini loh baru keren kita itu menghadiri pelantikannya Nabi Rasul gitu loh baru kalau sama cuma diundang kemana? Saya ada undangan mana? Pelantikan gubernur. Gitu kira-kira sama bangga nggak? Bukan hanya bangga, diupload undangannya. Ya enggak? Lah ketika sampean menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sampean sedang menghadiri pelantikan itu sebenarnya. Kenapa? Karena sampean sedang menyatakan bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sampean itu sedang seolah-olah sedang menghadiri pelantikan Nabi itu. Nah, tetapi kita lihat di sini. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini ada yang unik dari kalimat mitsaqan ghalidha ini. Mitsaqan ghalidha itu hanya, kalau nggak salah, hanya ada 3 kata diucapkan di Quran itu. Pertama adalah tentang perjanjian Nabi dan Allah. Ghalidha itu agung atau kuat, teguh. Jadi ini perjanjian yang nggak main-main. Lalu yang kedua juga disebut di dalam tentang jadi ada mitsaqon ghalidha, perjanjian yang agung. Ternyata nanti suatu saat di akhirat itu Nabi juga akan ditanya tentang umatnya dan umat akan ditanya tentang nabinya. Jadi sama nanti akan ditanya tentang apakah firman Allah telah sampai kepada sampean semua, umat yang didatangi Nabi pada saat itu akan ditanya. Dan para nabi juga akan ditanya tentang umatnya, apakah umatmu itu ngaku sebagai umatmu itu benar-benar umatmu atau hanya ngaku. Nah, jadi nanti Nabi bersaksi loh, Dulur. Sama enggak bisa hanya dengan mengandalkan saya umatnya Nabi Muhammad, ini saya minta syafaat loh. Nabi nanti juga enggak gampang kemudian mengakui sampean sebagai umat loh. Itu makanya ada perjanjian yang kuat ini menunjukkan bahwa nanti ditanya para nabi, para rasul itu. Ini liyas Allah as-sadiqina an sidqihim. Untuk ditanya tentang apa? Yang benar tentang kebenarannya. Jadi kalau di sini disebut nanti di hari kiamat itu orang-orang pada hari kiamat Allah akan menanyakan pada Rasul sampai di mana usaha dalam menyampaikan kebenaran itu. Allah juga nanya umatnya apakah dia melaksanakan ajaran Allah itu. Jadi ditanya, sama-sama ditanya. Rasul juga ditanya seberapa effortmu untuk menyampaikan ajaran itu. Nah ini nanti akan jadi apa ya, kesaksian yang tidak bisa dimanipulasi nanti di akhirat. Coba dibuka ya, ayat yang menyatakan bahwa umat akan ditanya tentang nabinya, dan nabi akan ditanya tentang umatnya. Nanti gantian surat Al-A'raf ayat 6 sama 7, ayat 6 terutama. Kemudian surat Al-Ma'idah ayat 109, lalu surat Al-Qasas ayat 65. Jadi Al-A'raf ayat 6, Al-Ma'idah ayat 109, kemudian Al-Qasas ayat 65. Monggo coba dilihat. Al-A'raf ayat 6, Al-Ma'idah 109, Al-Qasas ayat 100. Tadi berapa? Ya, Al-Qasas 65, Al-Ma'idah 109. Silakan. Siapa dulu yang mau baca, silakan. Saya Gus. Al-A'raf ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul
Dan kami akan tanyai pula para rasul. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya, ayat selanjutnya silakan. Sekarang ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti akan kami beritakan Wah. kepada mereka dengan ilmu kami dan kami tidak jauh dari mereka. Subhanallahul azim. Nah, di situ jelas. Di Al-A'raf ayat 6, kalimatnya begini. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang dilihat telah diutus Rasul kepada mereka, dan pasti kami akan menanyai pula para Rasul itu. Jadi di cross check itu. Gak gampang, Bu ya. Nanti kemudian ngaku gitu. Saya ini pengikut Muhammad. Nah, kan kalau pengikut Muhammad dalam bahasa Arab itu, yah itu kan artinya pengikut. Berarti pengikut Muhammad berarti apa? Muhammad, ya. Nah, maka disebut Muhammad, ya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut sunnah Nabi dan para sahabat. Baik zaman yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Muhammad, nanti ditanya semua sama Allah. Nabi juga akan ditanya tuh. Ini loh ngaku umatmu, bener tak umatmu ini? Perilakunya dulu bener tak? Kamu lihat dia benar-benar mengikuti kamu. Atau hanya ngaku saja? Ditanya. Enggak. Jadi ada orang begini di masa Nabi itu. Ya Nabi, ini buka. Aku mencintaimu. Lalu Nabi nggak jawab. Terus ditanya, ini buka. Aku mencintaimu ya Nabi. Lalu dia ngomong lagi sampai 3 kali. Ini buka. Aku mencintaimu. Lalu coba apa coba? Jawab Nabi, perhatikan ucapanmu, benar tak kamu mencintaiku? Inilah buka, ditambah lam itu. Kalau dalam lam itu bahasa Arab itu, benar ya Nabi, aku mencintai. Lalu apa jawabnya Bu Siraden? Perhatikan ucapanmu, karena biasanya orang yang mencintaiku itu akan datang kemiskinan datang kepadanya itu lebih cepat daripada jatuhnya air dari atas ke jurang. Loh kok bisa gitu? Ternyata kalau orang sudah mencintai Nabi betul itu, lalu ikut Nabi dalam perjuangan itu seperti jungkir baliknya Nabi tersebut tadi. Bukan kok Nabi mengajak miskin, bukan. Tapi biasanya kemudian itu berani habis-habisan seperti itu. Dan itu yang dibuktikan oleh wal jamaah tadi. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka ini sebenarnya terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, itu para pedagang yang hartanya banyak aslinya itu. Tapi ketika mengikuti Nabi betul, yang terbukti betul cintanya, seperti itu ya. Jadi nanti akan ditanya, seberapa cintamu kepada Nabi? Nah, di hadis lain disebutkan gini loh. Jadi nanti di akhirat itu Nabi Muhammad di pinggir telaga Haud, lalu kemudian menunggu. Nah, umatnya Nabi Isa minta syafaat ke Nabi Isa, minta pertolongan ke Nabi masing-masing. Lalu sebagian besar masuk mencari Nabi Muhammad SAW. Sebagian diberi syafaat, sebagian. Lalu ada rombongan besar mau dikasih syafaat sama Nabi Muhammad SAW. Lalu sama Allah ditegur, hai Muhammad, siapa mereka? Mereka seperti umatku ya Allah. Loh, emang mereka itu tidak melaksanakan sunnahmu. Mereka itu meninggalkan sunnahmu seperti anak panah meninggalkan busurnya sepeninggalmu. Lah Nabi dibegitukan kemudian antum laisa minni. Hus. Pergilah. Nabi mengusir mereka seperti mengusir binatang ternak. Kenapa? Karena ternyata ketika di dunia
mereka itu ngaku saja umatnya Nabi, tapi tidak melaksanakan. Nah, maka di ayat yang ini tadi nanti Nabi akan ditanya tentang umatnya, umatnya juga akan ditanya apakah mereka ini para nabi ususanku ini menyampaikan apa saja. Nah, nanti di cross check tuh wahyu dari Allah seperti ini, yang diterima umat seperti ini. Nabi juga dimintai pertanggungjawaban ternyata. Di surat Al-Maidah, ingatlah ketika pada hari Allah mengumpulkan para rasul. Lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, kami tidak mengetahui tentang hakikat urusan kami. Sungguhnya engkaulah yang maha mengetahui ya Allah. Surat Al-Qasas ayat 65, dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka seraya berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Nah, sekarang ganti umat yang ditanya. Loh, kami tidak ketemu Nabi ya, Gus Glory. Gimana ini? Loh, sampean ketemu Nabi. Lewat apa? Lewat Quran ini. Lewat apa? Hadis ini. Jangan lewat Gus Glory. Enggak tahu apa-apa. Saya hanya penyambung lidah ini. Sampean ketemu Nabi Rasul itu melalui apa? Asar beliau. Apa? Hadis. Lah, terus ditanya, apa jawabanmu terhadap seruan Nabi Rasul? Nabi kan menyeru tuh dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, misalnya kemarin, surat Al-Munafikun tuh. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladikum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman. Ini kan beriman semua toh? Beriman semua, ke? Hai kamu yang beriman. Hai orang Tabanan, Denpasar, Solo, Malang, Ngawi, Sragen. Mana lagi? Blora. Apa lagi? Australia. Tuban. Mana ini semua apalagi yang di Zoom ini? Dari Makassar, Malaysia, Singapura. Sampean itu jangan kamu terperdaya oleh harta dan anakmu dari taat sama Allah. Lalu Nabi kan menyatakan ini, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Maka infakkanlah hartamu sebelum datangnya mati. Itu kan Nabi melakukan seruan tuh. Nanti sampai ditanya di akhirat. Pada saat kamu mendengar seruan Nabi itu, yang disampaikan lewat Al-Quran, yang kemudian disampaikan lagi lewat siapa? Kiai Yitno. Kamu jawabmu apa? Saya dengar loh Gusti. Ngaji loh Gusti. Setelah itu kamu amalkan. Anu Gusti. Anu. Kulon itu sebenarnya anu. Tapi karena anu maka saya itu anu ya. Oh, enggak ada anu-anu. Malaikat kaman jawab gitu. Gimana Pak Budi malaikat? Oh, anumu ini. Kalau sekarang sama bisa ona anu di depan saya, iya toh? Karena saya hanya menyampaikan tanpa ada konsekuensi hukum. Lah kalau nanti di akhirat, oh ternyata kamu mengabaikan toh seruanku. Wong sudah tak bilang latul hikum, lah di situ itu lanahi istilahnya. Larangan, jangan. Lah kalau kamu bablas, namun sudah ya, alhaakumut takatsur, bermega-megaan akan melalaikan kamu. Kan gitu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Kalah, sekali-kali jangan. Sudah begitu, tapi kita masih apa? Jelutur. Nanti di akhirat begitu sama jelutur. Loh, ternyata kamu gimana? Kulo anu, sebenarnya anu Gusti. Saya itu tidak jelutur. Saya itu cuma ada kesibukan banyak loh, kebutuhan juga banyak lah. Tetangga kanan kiri itu ngasih brosur-brosur perumahan mewah itu. Mana tadi properti tadi? Gimana? Tapi saya sebenarnya saya tetap nggak ada gitu sudah. Karena apa? Nanti kulit bersaksi. Nah ini loh dulu. Makanya kalau kita memahami ayat seperti ini, kemudian lias ala sodiqina an sidikim, ayat 8 ini menjadi bahasan buat kita. Apakah sebenar apakah kita gitu ya? Karena naudzubillah min dzalik di sini disebut wa'adalil kafirina adzaban alima, buat yang tidak merespon seruan Allah tadi disediakan azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Nah, di
ini yang kenapa surat disebut Al-Ahzab itu. Al-Ahzab itu adalah apa? Golongan-golongan yang kemudian terpisah antara golongan mukmin dan kafir. Pada saat perang di masa lalu itu, Dulur. Kenapa Nabi Muhammad ketika 313 pasukan bisa mengalahkan 4.000 pasukan? Ya apa caranya itu? Kan tidak masuk akal. Secara rasional aja tidak masuk. Terus gimana itu? Ternyata pertolongan Allah itu memang ada. Kenapa? Allah mengirimkan junudun lam taroha. Junudan lam taroha. Tentara yang tidak tampak. Coba. Jadi ketika Nabi itu dan para sahabat itu baru mau medang gini, Mas. Baru mau medang gini. Itu sudah mati. Zaman baru mau memanah, mereka sudah mati. Karena yang memanah sesungguhnya para malaikat tuh. Karena sekarang logikanya aja, ketika melawan pasukan Romawi itu kan 300 pasukan Nabi, lawan sekian ribu orang. Berarti kan rasulnya 1:10 sampai 1:50. Enggak mungkin lah menang. Lalu ternyata ada pertolongan Allah. Itu disebutkan, coba lihat surat Al-Anfal ya. Di surat Al-Anfal ayat 15, 16, 17 ya. Ayat 17 saja langsung. 15, monggo silakan dibuka ayat 15 surat Al-Anfal. Monggo, Al-Anfal ayat 15, lalu 16, lalu 17. Jin Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Terus Gus. Nah, jadi kalau zaman ketemu sama seperti itu, jangan mundur, jangan minder. Maju terus, lanjut. Ayat 16. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Oke, gantian. Yang ayat 17. Sebenarnya bukan kamu yang mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah membuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Nah, di situ dijelaskan tuh bahwa kamu kalau ketemu begitu jangan mundur. Kalau di masa sekarang gimana tuh? Gimana? Kan dulu perang melawan pasukan yang banyak tuh, yang tidak mungkin menang, tapi ternyata sama Allah diberi menang. Jangan mundur. Percayalah Allah, in tansurkum yang surkumullah wa yasabit aqdamakum. Kalau sekarang gitu misalnya seperti apa? Jihad yang kayak nggak mungkin tapi ternyata berhasil. Apa? Balik kanan lari 1000. Nah, kalau kita lihat dari sekarang, kalau dulu perang, sekarang itu dalam bentuk apa sih kira-kira? Yang kayak nggak mungkin tapi sebenarnya bisa mungkin kalau Allah menolong. Apa misalnya? Ya, kita kan banyak sudah diberi Allah ketidakmungkinan yang kemudian ternyata mungkin itu. Ya, artinya entah itu kita punya kegiatan yang sebenarnya nggak mungkin kalau kita andalkan. Biasanya kalau melihat kegiatan yang saya tanyakan pertama apa? Dana toh? Ya dana gitu kan wiritannya itu. Lah ya, wiritannya gitu. Ya dana gitu. Sampean kalau
melihat SPMA ini, waduh, teman pusing nggak lihat SPMA? Kenapa? Ya karena hanya Allah yang menolong. Karena ya di sini disebutkan sudah. Kamu jangan mundur tadi dalam surat Al-Anfal toh. Al-Anfal itu kan tentang rampasan perang ya. Itu tentang perang tuh banyak di situ. Kalau kamu mundur, minder, ya nggak jadi Mas Bro. Nggak jadi. Gimana caranya di sini sekretariat kita cuma satu arah. Kepingin dapat yang sebelah aja setengah mati tuh nggak dapat. Setengah mati ini. Tapi ternyata saya bilang, Bismillah. Bismillah berarti mengandalkan siapa? Allah. Dapat nih, ya kan? Dan di sini nggak terfikir sama sekali bahwa belakangnya yang menghadap sana juga kan. Kalaupun sampean punya uang belum tentu dijual. Kalaupun dijual belum tentu punya uang. Lo ternyata sama Allah, Bismillah, Bismillah. Lo kok sebelahnya lagi, kira-kira misalnya dijual gitu gimana? Oh nggak ada niat waktu awal itu. Tapi karena sampean lewat situ, lalu dijual nggak ini? Akhirnya orang tergerak, digerakkan Allah, dijual. Lah ketika dijual, sampean punya uang? Nggak punya. Bismillah, punya. Terus habis itu, oh namanya manusia kurang terus kan? Tapi kalau kurang untuk agama kan boleh. Gus, di seberang itu dijual. Tidak apa-apa, jual aja semuanya. Nah, mungkin, tidak mungkin kalau dari sisi manusia. Tapi ketika Pimpro sudah bilang beli, oh, kita yang sebagai anggota, kita kan anggota, saya yang anggota ini. Ya sami'na wa ata'na saja. Siap. Kan kalau bismillah, itu kan namanya pertolongan Allah dari mana yang tidak tahu. Dibeli semua itu bosnya. Depan, kanan, kiri, belakang, seberang loh dibeli. Ini sebenarnya sebelahnya ini yang belum dijual pun udah mulai. Kapan ini dijual? Iya, ya nih. Sudah dicari tuh orangnya. Orangnya yang punya tanah sudah dicari. Padahal kita belum punya ini. Tapi karena sudah ketularan bismillah, yang unik udah gini. Ya kan? Jadi kalau dalam sekian, percayalah. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Kita nggak ngecap loh ya. Kita sudah buktikan bahwa pertolongan itu ada. Sama saya itu siapa sih? Pekerjaan zaman saya. Kalau zaman 9 naga gitu masih, loh iya. Loh, kita bangun semacam ini loh. Dari mana? Saya itu, sama tanya, kerjaan saya apa sih? Saya kalau ditanya, kemarin di polisi waktu memperpanjang SIM, kan ada perubahan data karena ternyata saya itu selama 50 tahun itu ditulis darah saya O. Ternyata kemarin itu yang asli saya B+. Jadi baru kemarin dirubah itu B+ itu. Dulu yang nulis juga polisi ketika pertama saya kali punya SIM, nggak tahu nulisnya gimana. Yang kemarin juga polisi lagi nulis B+. Nah, ternyata kemudian di bawahnya kan ada occupation, pekerjaan kan. Saya ditanya pekerjaannya apa, Pak? Bentar, saya telepon orang. Tak telepon orang nih, maksudnya saya tanya pekerjaan saya itu apa? Karena saya sering dibilang Mbak Jiza, Mbok kerja sana loh. Mbok kerja sana loh. Biar bisa saya membayar outing kelas ini loh katanya. Jadi di situ ija hukum min fauqikum min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dzununa. Sampai saking banyaknya datang dari depan belakang, sampai orang beriman itu menyangka, kira-kira ini ada nggak sih pertolongan Allah ini? Ini kan pasukan nih. Nah ini cuma sedikit orangnya. Wis jelaskah gimana pertolongan Allah ini? Coba buka di surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Sampun, panggil. Al-Baqarah 214.
mengira bahwa akan masuk surga padahal belum datang kepadamu. Izin guys. Silakan monggo, Mbak Kade. Al-Baqarah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Shadaqallahul azim. Jadi ini di situ kan sampai saking banyaknya ujian yang diterima orang beriman, hanya untuk masuk surga itu begitu ujiannya tuh loh. Apakah kamu mengira wahai Glory, hanya cukup dengan ngojang ngaji gitu terus kamu masuk surga gitu tak? Glory. Tak aku wis. Ngonek sampean terus tersinggung. Tak aku. Ini ayat untuk saya wis. Hei Glory, kamu pikir hanya dengan titel Gus, haji, lalu ngaji gitu bisa masuk surga tak? Padahal sebelum kamu wahai Glory, itu orang-orang yang beriman dulu, Nabi dan Rasul, kamu kan nggak Nabi, ini Nabi Rasul. Untuk masuk surga itu diuji dengan segala guncangan, kelaparan, macam-macam ujian. Sampai saking beratnya ujian itu, hatta yaqular rasulu walladzina amanu mahu. Sampai Rasul dan orang di sekitarnya bicara, yang berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Itu kan kayak ada semacam, ya meskipun prasangka sedikit, ini bener nggak sih ada pertolongan? Tapi apa jawab Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Tapi meskipun kalimatnya dekat di situ, Nabi Nuh dijanjikan dekat. Setahun nggak banjir, 4 tahun nggak banjir, 5 tahun nggak banjir, 6 tahun nggak banjir, 10 tahun nggak banjir. Padahal doa terus itu. 20 tahun nggak banjir, baru 40 tahun banjir pertolongan itu datang. Kira-kira sampean dongo sebulan, terus nggak dikabulkan 2 bulan gitu, kira-kira gimana? Nggak, kapan pertolongan Allah? Terus menghadap saya. Gimana ini Gus? Sudah berdoa? Sudah Gus. Nanti sebulan lagi datang, gimana? Ya tetap berdoa. Sudah Gus. Kira-kira bulan kedua datang lagi nggak? Apa paling Gus Glory suruh ini Nabi itu gitu. Ya apa sih? Ini ngaji beneran. Coba buka surat Al-Baqarah juga 155. Ini untuk kita itu ya. Kita ini orang beriman, orang kaum elit. Nah, Al-Baqarah 155. Aman Bang? Izin Gus. Eh, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. yang ikut jamaah tafsir, ini ada kabar gembira ya. Ada kabar apa? Gembira. Kabar gembiranya apa? Kamu akan diuji. Coba tuh, kabar gembira kok. Kamu akan diuji. Kabar gembira itu ya apa? Yang enak-enak lah. Masa diuji, belanja, shopping, healing, apa lagi? Traveling, apa lagi ya? Masa kabar gembira kok? Kamu pasti akan apa? Oh, kabar gembira kok gitu? Wes gak usah ngaji, tetap aja selesai wes. Diuji sama itu. Wabasyiris sobirin. Kabar gembira buat orang yang ketika diuji tetap sabar. Tadi akan di situ ada kalimat zulzilu. Di ayat 11 ya, kita akhiri kajian kita. Ayat 11 surat Al-Ahzab kan. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalang syadida. Demikianlah diuji orang-orang beriman itu
dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Jadi kalau sampean itu teken daftar register masuk sebagai mukmin, orang harus siap dibegitukan. Diapain? Alah Mas Bro, Mas Bro. Apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja, gitu kan? Kan kalimatnya tuh. Iya kan? Akhasiban nasu ayyutraku, kan gitu. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu mana. Coba dibuka terakhir. Ini karena sudah mau selesai juga. Terakhir nih. Sama ini orang beriman enggak? Coba saya beriman, coba. Lalu ditanya sama Allah. Oh iya, tahu. Kamu ngaku beriman. Coba buka surat Al-Ankabut. Setelah sampean ngomong gitu, ada surat Al-Ankabut ayat 2. Ayo dibaca. Setelah sampean ngomong saya beriman, coba lihat surat Al-Ankabut ayat 2. Ayo baca bareng-bareng wes. Artinya apa Pak Budi kok guyu-guyu? Coba buka Al-Ankabut ayat 2, banyak artinya ayo. Ayo. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan saja ngomong kami beriman padahal belum diuji? Jadi zaman pasti Jadi kalau dapat ujian berat kita minta ringan atau minta kuat? Saiki wis ana jawabane. Jelas toh? Pun, udah siang. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada? Silakan Pak Yan. Pak Yan, Pas. Apa? Pak Yan mewakili suara khalayak sejuta umat. Saya itu nggak mau diuji loh Pak Gus, tapi saya pengen masuk ya surga yang merek surga kita kira KW yang berapa gitu itu. Ya ada surga yang menurutmu, makanya 214 tadi kan. Am hasibtum anta tadkhulul jannah. Kamu pikir hanya dengan begitu kamu masuk surga? Ya mungkin masuk surga on your imagination. Apa? Dalam imajinermu saja. Nah itu makanya surga yang kita ingin tuju ini surga yang sama yang ingin dituju orang-orang beriman zaman dahulu. Insya Allah kuat. Bismillah. Insya Allah kuat. Insya Allah masuk surga. Ya. Insya Allah. Bismillah. Ini dulur-dulur sudah pada ngaji semua ini juga dalam rangka menuju itu. Mudah-mudahan kita dikuatkan Allah. Ya. Seberat apapun kalau Allah memberi kuat, insya Allah kita selamat. Nah itu aja kita optimisnya sama pertolongan Allah. Jangan minta ringan, tapi minta apa? Kuat. Makanya dengan bersama-sama seperti ini, insya Allah sampean semua sedang menuju jalan ke arah sana. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ila akhiri husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minina wal muslimat al ahya'i. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانك لا تذل استغفرك واتوب اليك صلى الله عليه وسلم اللهم ادفعنا البلاء والوباء وخذ الحسنى من جميع ربنا ولا تجعلنا Amin. ربنا ما نفقت بنا ما شهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا Anda malam pasuran kalibin anda masalah kata firman Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun nafs sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala bapak nanti kalau anzil alaina rahmatan bi adadi qatil amtar wa bi adadi rahilat sallallahu. Allahumma afriqna sabra sabita min nafsan wa kafirin wa kafirin. أعوذ بالله من زيد البلاء والقدر الشقاء والسوء والشمال والعداء اللهم صل على سيدنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil walaki wal zatil Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus. Jangan